CEO Danantara Rosan Ruslani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Rosan, keberadaan 5 bank himbara memiliki bobot yang sangat besar dalam perekonomian nasional dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah. Meski didorong untuk memperluas pembiayaan, Rosan mengungkapkan Presiden tetap mengingatkan agar seluruh kegiatan bisnis perbankan dijalankan secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Arahan dari Bapak Presiden kepada seluruh perbankan dan juga Dewan Komisaris dan pimpinan bahwa kita mesti melihat bahwa Indonesia ini secara keseluruhan itu sangat optimis dan sangat baik ke depannya. Nah, oleh sebab itu perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial maupun korporasi. Menang tipis atas Korea Selatan, tuan rumah Meksiko menjadi tim pertama yang lolos ke 32 besar Piala. Ya pemirsa, kita kembali lagi ke depan gedung MPR DPR RI dan kita menyaksikan bahwa para mahasiswa yang telah menantikan hasil pertemuan antara wakil mereka dengan wakil DPR atau wakil rakyat itu datang dan menemui para peserta aksi. Dan kita lihat bahwa mereka juga sedang bersiap menyambut kembalinya para utusan yang berbicara dengan para anggota DPR. Oke, teman-teman sekalian, siap teman-teman, kondusif. Kondusif dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Baik teman-teman, dari setelah apa yang kami sampaikan di dalam, kami ingin teman-teman juga mendengar apa yang menjadi aspirasi kita, apa yang menjadi tuntutan kita. Setelah kami datangkan Wakil Ketua DPR untuk menyampaikan secara langsung kepada teman-teman semua. Ini bentuk kami, transparansi kami untuk teman-teman mendengar apa yang menjadi tuntutan kita dan juga apa yang proses sudah dilakukan. Mungkin kami persilakan oleh Bapak sekalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Adik-adik sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian, barusan kami sudah melakukan audiensi, menerima aspirasi dari teman-teman yang merupakan perwakilan dari kawan-kawan sekalian.
Beberapa aspirasi telah kami langsung sampaikan per telepon tadi kepada pihak eksekutif, baik Menteri SDM maupun Kepala BGN, dan didengarkan langsung aspirasi tersebut disampaikan oleh kami kepada mereka. Dan tadi beberapa aspirasi yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat kami juga sudah sampaikan, dan insya Allah kita akan lanjutkan dan kita akan tindak lanjuti. Rekan-rekan mahasiswa, ada beberapa hal yang tadi sudah kita langsung tindak lanjuti. Pertama, yang terkait dengan mahasiswa Trisakti yang 16 orang yang posisinya masih tersangka tapi belum diproses. Ketua Komisi 3 sudah berkomunikasi dalam 1 minggu ke depan, insya Allah mahasiswa Trisakti yang 16 itu akan tidak di status tersangkanya akan yang kedua, yang terkait dengan anak Mercubuana yang tadi mau datang ke DPR unjuk rasa tapi ditahan 2 orang itu yang bernama Jeffrey dan Habib. Karena kenapa ditahan? Karena dia membawa bensin, ditahan. Tapi malam ini begitu bubar demo ini dia langsung bebas, lepas dari sini. Ini kedua. Nah, yang ketiga terkait dengan soal tata kelola MBG oleh BGN tadi juga sudah disambungkan ketika dialog dengan rekan-rekan yang menjadi perwakilan, dialog langsung dengan Kepala BGN, dan sudah disampaikan dari hasil evaluasi dan penyisiran ke depan ada penghematan sekitar 70 triliun dari proses yang tidak efektif. Nah, ini sudah disampaikan. Nah, nanti kalau teman-teman masih belum ingin nanyakan lagi, nanti DPR akan memfasilitasi untuk berdialog secara langsung. Terkait dengan tadi pertanyaan, hasil temuan dari teman-teman mahasiswa baik Trisakti, Mercubuana maupun juga dari SU dan HIBPO, kelangkaan BBM misalnya seperti di daerah Daan Mogok, Jakarta Barat dan sebagainya, tadi sudah langsung Menteri SDM, Pak Bahlil berkomunikasi langsung, berdialog, dia akan secepatnya bisa selesaikan. Dan kita minta pertama yang naik tiba-tiba itu, karena juga sudah ada secara global juga ada perbaikan, itu skema terkait dengan penurunan juga nanti akan diselesaikan dalam waktu yang cepat. Dan kami dari DPR juga akan memfasilitasi teman-teman untuk dialog secara langsung. Nah, yang lain-lain terkait dengan tuntutan-tuntutan yang lainnya, kami akan secepatnya komunikasikan dan tindak lanjuti, sampaikan dengan pemerintah. Tadi ada soal stabilitas ekonomi, stabilitas politik, evaluasi program dan sebagainya. Jadi ada 3 tuntutan dan sebagainya. Oh, gimana Pak? Guru honorer sebagainya, ada guru-guru honorer dan sebagainya, itu nanti akan disampaikan semua. Penegakan soal supremasi sipil juga tadi disampaikan, dan nanti kita akan langsung juga tindak lanjuti dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, ini semua yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa kepada kami. Jadi hal-hal yang lainnya nanti kita tindak lanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di sini menyampaikan aspirasi, bukan untuk bentrok. Ya, demikian tadi pimpinan DPR menemui mahasiswa, para peserta aksi yang sudah berkumpul bahkan sejak jam 3 sore tadi untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dan demikian tadi juga pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang menyambut semua aspirasi, dan juga tadi ada Pak Saan Mustafa yang juga turut menaiki mobil komando. Dan kita akan lihat nanti apakah memang mahasiswa setelah ini langsung membubarkan diri selesai. Namun memang diharapkan juga demikian, mengingat jamnya juga sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Tim kuasa hukum Roy Suryo menilai penyidik Polda menabrak semua aturan dalam proses penahanan kliennya. Sementara kuasa hukum Joko Widodo memastikan Jokowi akan membawa ijazah aslinya ke pengadilan nanti. Dan berikut cuplikan dialog rekan Noval Zakwan bersama kuasa hukum Roy Suryo dan dari TPU A Azam Khan dan kuasa hukum Jokowi Firman Pangaribuan dalam program Sido Sore. Baik, namun pemirsa, sebelumnya kita ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ini Roy Suryo dan Tifa menjalani pemeriksaan kesehatan dan tampaknya baru saja selesai menjalani pemeriksaan dan kembali memasuki mobil tahanan. Sejauh ini tidak ada pernyataan yang diberikan oleh keduanya. Ya, tampak di gambar adalah Dr. Tifa ditemani oleh kuasa hukum Refli Harun yang akan memasuki mobil tahanan. Dan ini tampaknya kuasa hukum juga ikut masuk ke dalam mobil tahanan. Tifa dan Roy Suryo menyelesaikan pemeriksaan kesehatan usai diperiksa pihak kepolisian di Polda Metro Jaya pada siang hingga sore tadi. Dan ini tampaknya Dr. Tifa menggunakan kursi roda. Ya, dan ini digendong oleh petugas. Gelaran Jakarta Fair menjadi salah satu pendorong perputaran ekonomi di Jakarta. Dan untuk mengetahui keseruan event tahunan Jakarta ini ada rekan Indira Utomo di sana. Selamat malam Indira, bagaimana keseruan PRJ malam ini jelang akhir pekan? Indira. Halo, selamat malam David dan juga pemirsa. Ya, betul sekali. Saat ini saya ada di PRJ atau Pekan Raya Jakarta 2026. Dan kalau tadi saya sudah eksplor makanan khas Jakarta, saya udah bingung mau ngapain, perut juga udah kenyang. Terus tadi saya muter-muter menemukan salah satu arena bermain. Nah, di sini pemirsa, tepatnya di belakang saya, salah satu arena yang memang juga ramai oleh para pengunjung yang memang datang ke sini membawa anak-anaknya. Jadi untuk para orang tua tidak perlu khawatir ya kalau misalnya ke PRJ kira-kira aduh nanti mau ngapain ya anak saya. Nah, bisa diajak ke arena permainan ini. Tapi kalau tadi saya lihat banyak anak-anak, ternyata orang dewasa juga masih ada yang mau bermain di area permainan ini. Kita langsung tanya aja ya ke salah satu pengunjung di sini. Selamat sore Mbak. Malam Kak. Mbak, boleh dong diperkenalkan nama dan asalnya? Saya JJ asal Depok. Mbak, jauh-jauh dari Depok ya ke Jakarta Fair nih. Kenapa sih milih untuk bermain? Sebenarnya
saya udah dari pagi ya, jadi kayak keliling-keliling itu kayak ngapain lagi gitu, udah bosan ngeliat booth makanan. Main aja deh, tadi saya ngeliat anak-anak kayaknya saya FOMO gitu. Mbak kesini sama siapa aja? Saya tadinya sama temen, tapi temennya udah pulang gitu. Jadi, oke. Harga tiketnya berapa Mbak untuk main? Kalau untuk satu token itu dia 30.000 untuk satu kali main. Udah main apa aja tadi Mbak di sini? Kalau main baru pengen cobain yang ini. Tadi ngelihat yang ada bus-bus juga, kayaknya pengen nyobain yang keliling-keliling itu sih. Habis dari sini. Kalau gitu selamat bermain ya Mbak. Ya itu dia tadi antusiasme pengunjung yang sudah dewasa tapi tetap memilih untuk bermain di arena ini. Dan gak hanya ada bom-bom kar aja, di sini juga ada wahana namanya Zamperla. Ini tuh mirip seperti saut gitu ya. Nanti anak-anak juga bisa turut merasakan keseruan ataupun sensasi bermain di PRJ. Begitu pemirsa. Dan tadi sih saya sudah bermain berkeliling-keliling di sini. Rasanya sudah cukup gitu pemirsa. Kalau misalnya David di studio mungkin mau ikut main di sini. Iya Indira, nanti saya ke sana tapi bukan untuk main, mungkin cari makanan kali, katanya banyak. Terima kasih Indira untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.